Coach Aput, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Coach. Sudah terdengar ya? Sudah belum? Oh iya, sudah. Oke. Sudah siap ya, Coach? Oke, iya. Terima kasih. Sudah siap, Coach? Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa dimulai, Kak Helpi? Silakan mungkin pembukaan dulu, Kak Helpi. Oh iya, langsung aja ya, Coach. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga selalu diberi kenikmatan sehat agar segala urusannya dilancarkan. Baik, untuk pagi kita kali ini kita akan live streaming bersama Coach Aput Abdul Aziz di akun Asari Publishing House. Tema live streaming kita kali ini yaitu tips meningkatkan percaya diri dalam mempublish tulisan. Oh iya teman-teman, Coach Aput ini merupakan seorang dosen yang berkelahiran di Bekasi. Beliau juga menempuh pendidikannya di Universitas Emputan Tular, jurusan Ilmu Hukum. Saat ini beliau tinggal di Kepulauan Ceper. Beliau juga merupakan seorang praktisi SDM dan seorang penulis yang sangat luar biasa. Hobi Coach Aput ini adalah ngerujak mangga muda dan menulis. Coach Aput ini sangat menjunjung tinggi nilai dedikasi yang sudah dia tanamkan sejak lama. Halo Coach Aput. Iya, Coach. Makasih, Kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Coach? Baik, Kak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga jaringan kita 1 jam ke depan lancar ya, Coach. Amin. Mudah-mudahan tidak mati lampu ya. Amin. Untuk langsung saja pada tema kita hari ini yaitu tips meningkatkan kepercayaan diri dalam mempublish tulisan. Saya kembalikan pada Coach Aput Abdul Aziz. Silakan, Coach. Oke, terima kasih Kak Helpi atas pembukaannya yang luar biasa. Oke, izinkan saya menyapa kembali meskipun kita tidak tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya ya. Waalaikumsalam. Iya. Ya, agak sedikit lambat, teknis ya. Iya. Mudah-mudahan yang di sana selalu sehat walafiat, diberikan kelancaran, rezeki dan barokah ya buat semuanya, sekeluarga. Amin. Dan yang lagi sakit mungkin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, tema pagi ini cukup menarik ya, yaitu bagaimana tips ya meningkatkan percaya diri dalam menerbitkan atau posting atau apa itulah ya, mempublish tulisan ya. Tulisan siapa itu? Yaitu tulisan dari kita sendiri itu kan. Kita sendiri. Nah tentunya teman-temannya dalam membuat tulisan ini mungkin ya memiliki hambatan atau kendala, terutama kepercayaan diri. Kita mulai dari mana nih? Kan bingung gitu. Ide padahal banyak, tapi bingung. Ya bisa menuliskan, misalnya begitu ya. Padahal kata-kata di pikiran kita itu banyak. Segudang ide, segudang imajinasi. Tapi mulainya dari mana? Tentunya ini beberapa tips ya dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya ya atas yang saya sampaikan, dan juga tidak bosan. Lumayan banyak sebetulnya. Kurang lebih ada 31 tips ya.
Kita mulai saja ya dari pertama, tentunya kan kita mulai dari nol. Dari nol itu artinya mulai dari mana? Nah, untuk karya tulisan sendiri itu beragam sekali ya teman-teman gitu. Ada yang kita menulis di blog misalnya, kemudian misalnya, atau di koran ya masih ada ya. Sekarang koran sudah digital ya, sudah digital, semuanya serba digital saat ini. Semuanya kita tidak lepas dari handphone gitu kehidupan ini ya, karena kan eranya sekarang itu era milenial yang tidak lepas dari digitalisasi, bahkan sudah mengarah kepada paperless gitu kan, pengurangan secara manual. Kita harus bijak dalam menggunakan. Nah, terkait dari tips ini supaya kita lebih percaya diri, pertama adalah kita mulai dari nol. Dari nol ini maksudnya apa gitu? Kita harus membersihkan hati kita dulu gitu. Kenapa? Dan tidak lepas dari apa yang ada di dalam isi kita. Ibarat kita punya gelas kita itu harus kosongkan dulu. Nah, nol maksud di sini arti kita mulai dari mana nih? Kemudian tips yang kedua itu tentunya harus tahu dan diketahui syarat sederhananya gitu. Bahwa syarat sederhana itu tentunya ada 3 ya teman-teman gitu. Pertama adalah bisa menulis, pertama bisa membaca, kedua bisa menulis, nah kemudian dicoba dan dilatih. Itu intinya penulisan itu. Langkah kedua yaitu kita harus tahu syarat sederhananya apa sih, yaitu dengan sederhananya ya kita bisa membaca. Dengan kita bisa membaca, maka kita harus bisa juga menulis. Nah, kalau kita tidak bisa menulisnya ya susah gitu, repot juga gitu untuk mempublishnya gitu, untuk merangkai kata-kata. Ya, misalnya kita bersyukur ya dianugerahi kelengkapan fisik kita, mulai dari jari jemari yang indah gitu kan, detik kita sehingga bisa menulis gitu. Itu merupakan karunia, anugerah. Bahkan mungkin ada yang ada yang orang cacat mungkin gitu kan, itu tidak bisa menulis pakai tangan, dia itu bisa pakai kaki gitu. Mungkin pernah lihat di media sosial gitu kan, luar biasa, itu inspirasi sekali ya. Itu saking saking kegigihannya untuk menulis. Nah, itu tips yang kedua ya, kita harus tahu syarat sederhananya, bisa membaca, bisa menulis, kemudian dicoba, kita harus mencoba dan melatihnya tentunya. Nah, dengan mencoba ini kita lanjut ke tips yang ketiga ya, supaya kita lebih percaya diri. Tips yang ketiga yaitu adalah, dan tentunya sebagaimana kan ya, kita mungkin bagi yang muslim gitu kan, ada hadis kan, inna amalu binniat gitu kan, segala sesuatu berawal dari niat. Kalau niat kita baik, hasilnya baik. Kalau niat kita buruk, hasilnya juga buruk gitu. Nah, niat di sini artinya ya kita harus niat menulis tentunya. Niat itu harus dibangun dengan komitmen, motivasi kuat dan ulet tentunya. Niat itu. Jadi yang ketiga itu niat, motivasi, dan motivasi yang kuat dan tekun ya. Kita harus tekun gitu, untuk menulis. Kalau kita niat, insya Allah pasti bisa gitu. Karena meskipun kita banyak kosakata, perbendaharaan di dalam pikiran kita, tapi kalau tidak diniatkan sama aja tidak bisa kita menulis. Kalau kita aktualnya. Kemudian tips yang keempat terkait dengan tumbuhkan imajinasi dan kreativitas dengan cara apa yang kita dengar, yang kita rasakan, bukan apa yang kita dengar, yang kita rasa di sekitar kita. Jadi tentunya misalnya kita simpel apa yang kita dengar, gitu kan, bisa kita tuangkan dengan tulisan. Itu belajar sederhananya gitu. Yang apa yang kita rasa,
sedang sakit ya kita misalnya menulis di buku harian, di diary ya misalnya, atau yang teman-teman ketahui bahwa manusia itu di dua jenis otak ya, ada otak kiri itu lebih kepada matematis, lebih kepada kuantitatif. Kalau misalnya kuantitatif di sini adalah hitung-hitungan gitu, itu bersumber dari otak kiri. Nah, mayoritas itu mungkin ya, kebanyakan orang berhasil itu menggunakan makanan di sini kreativitas, imajinasi. Nah, itu. Kalau otak kanan itu ada kita bagaimana menyerah. Jadi lebih kepada imajinasi. Nah, dengan imajinasi dari kalau kita bisa menulis pada hal-hal yang lebih berbobot, misalnya kontennya ya, kita bisa mulai dari keseharian kita. Kemudian tips yang kelima, tentunya kita harus banyak membaca. Ini fungsinya selain meningkatkan ya tentunya menambah perbendaharaan kata-kata di dalam memori kita, di dalam pikiran kita. Mustahil para penulis itu tidak membaca, karena agak sulit kalau tidak membaca. Kecuali memang jenis tulisannya itu bersifat diksi itu. Jenis tulisan kan banyak tuh. Ada yang ilmiah, ada yang diksi, novel itu mungkin bisa mengarang bebas gitu. Tapi kalau untuk tulisan sifatnya ilmiah yang perlu kan tidak ambigu konten, kita harus baca. Karena kenapa? Supaya hasil isi kita itu sehingga oleh para pembaca itu tidak sesat dan menyesatkan, tapi ya masuk akal gitu ya. Maksudnya ya memang itu gitu realitanya, aktualnya gitu. Tidak mengada-ngada. Dengan semakin kita banyak membaca, maka pikiran kita itu banyak nih kamus kosakata nih, sehingga saat menulis itu mengalir aja. Tema ini kita bisa rajinlah banyak membaca. Membaca tidak harus membaca buku gitu. Jadi membaca hal-hal yang positif tentunya. Misalnya blog-blog tentang kehidupan gitu. Tentang inspirator atau gimana. Atau membaca tentang ilmu-ilmu teori gitu. Kita bisa menyisir gitu kan. Kemudian baru masuk ke ke tips yang kelima ya. Kemudian tips berikutnya yaitu install memori kita untuk menulis gitu kan. Install program menulis di dalam memori kita. Dalam menginstal ini, tips yang keenam ini ada beberapa poin gitu kan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama itu kesiapan mental gitu kan. Mental kita itu harus siap. Kemudian kesiapan personal ya diri kita ya. Kemudian materi, terus juga sarana dan prasarana itu, peralatan, media itu harus kita siapkan. Itu untuk poin yang keenam. Jadi dengan kita siapkan bahan baku itu, baru kita jalan. Teman-teman juga mohon maaf ya kalau bisa ada suara ayam pokok di sini. Karena memang
Nah, kemudian metode pengajaran juga kita harus perhatikan juga nih, apa sih kira-kira yang akan kita tuangkan gitu dalam tulisan itu. Itu masih di dalam tips yang keenam ya, masih dalam program tulis. Kemudian kalau itu kita sudah siapkan semuanya, kemudian kita lanjut di tips yang ketujuh, yaitu kita bisa mulai mungkin kalau sulit ya, bisa mulai tulis bidang yang kita kuasai. Itu kita sudah mulai melangkah steps kita, langkah kita ke selanjutnya, yaitu dengan menulis bidang yang dikuasai. Awal kan misalnya kita belajar menulis dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita dengar, yang kita rasa, kemudian kita naik level nih. Bidang yang paling kita sukai, misalnya bidang kita suka hobi memasak, ya kita nulis menu-menunya apa. Jadilah sebuah buku misalnya, sebuah blog gitu. Nah, kemudian bisa juga mungkin tulis apa, ini tips yang ke-8. Bisa juga menulis ada di pikiran kita gitu kan. Misalnya di dalam pikiran kita apa isinya, ya kita tuangkan dalam tulisan, itu juga bisa ya. Kemudian tips yang ke-9, temukan inspirasi ya. Kita harus menemukan inspirasi. Inspirasi banyak kok ya. Selain dari membaca barusan, dari kita pas bangun tidur misalnya. Biasanya kan ada di mana sisi otak kita itu ada saat istirahat gitu, sehingga otak kita lagi tidur, sehingga muncul inspirasi. Jangan salah teman-teman, inspirasi itu bisa muncul tak terduga biasanya. Biasanya gini, contohnya itu, kadang itu kita tahu judul itu, tapi isinya apa gitu kan, mulai dari mana gitu. Kita mau nulis sesuatu, judulnya udah dapat tapi bingung gitu. Nah kemudian kalau bisa ya, tulisan itu kalau memang kita sudah nguasain di bidang itu, kalau bisa fokus di satu bidang gitu kan, terutama para kreator. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.